wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan petunjuk pada kita dan meridhai dari apa yang kita lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir dari surat Al-Asr. Sebelum kita masuk pada surat At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur, ada di antara antum yang memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu? Bismillah. Bahwasanya surah Al-Asr ini terkandung di dalamnya tujuan sebab-sebab keselamatan dari kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah pada waktu. Maka di sini pentingnya untuk menjaga waktu. Nah, yang lebih sahih dari Al-Asr itu adalah waktu masa. Nah, yang dimaksud dengan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bahasanya wal asr. Di sana ada yang menafsirkan al-asr yakni waktu asar, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahasanya wal asr di sini adalah masa atau waktu, yaitu demi masa atau demi waktu. Ada yang lainnya? Bismillah. Di dalam surah Al-Asr terdapat 4 sifat, yaitu sifat-sifat dari orang-orang yang tidak merugi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal sholih, dan tawasi bil haqqi, dan tawasi bis sabri, dan tawasi bis sabri terbagi ada 3, yaitu ada taatillahi wa an maksiyatillahi wa aqdarillahi muallimati. Ya, jazakallah khair. Bahasanya dalam surat Al-Asr ini terkandung
padanya, yaitu sifat orang-orang yang tidak merugi, ya, yaitu adalah yang pertama yang diperkecualikan dari orang-orang yang berada di dalam kerugian, diperkecualikan darinya adalah ya 4 sifat, yaitu seorang yang beriman, ya, beriman pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah ya kita jelaskan yaitu secara ringkas tentang rukun iman yang 6, dan ini adalah merupakan ya rukun ya bagi seorang mukmin, ya, harus memiliki keyakinan dalam 6 perkara ini. Kemudian beramal soleh, yaitu beramal soleh, melakukan perbuatan yang lahir maupun batin yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hambanya, ya, baik itu yang wajib ataupun yang mustahab. Kemudian yang ketiga yaitu tawasi bil haq, saling menasehati ya dalam kebenaran, yaitu beriman dan beramal soleh, itu memberikan nasihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan hal itu, ya, dan memberikan dorongan, mengajak ya pada hal itu. Kemudian tawasi bis sabar, itu saling menasihati dalam kesabaran, ya, dalam seorang itu ya sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ya atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak ya mengenakkan. Ini adalah ya 4 sifat yang harus dimiliki oleh ya seorang supaya dia tidak termasuk dari orang-orang yang rugi. Insyaallah kita cukupkan. Siapa yang membaca? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terjemahkan terlebih dahulu, yang berfirman dalam ya surat At-Takatsur, ya, atau surat Alhaakumut Takatsur, ya, dan ini adalah ya surat Makkiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut Takatsur, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ini alha, yaitu telah melalaikan apa, at-takatsur itu bermegah-megahan, kum di situ adalah yang melalaikan kalian. Kemudian hatta zurtumul maqabir, ya, hingga kalian masuk ke dalam kubur, itu sehingga meninggal kemudian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, ya, kalla sekali-kali tidak, itu menunjukkan untuk rada wa zajar, yaitu apa, jauhilah atau tinggalkanlah, irtadi'u an hadat takatsur, ya, tinggalkanlah atau jauhilah at-takatsur, ya, kalla ya saufa ta'lamun. Jadi sekali-kali tidak, itu kalla
kelak kamu akan mengetahui ya perbuatanmu itu. Ini kelak kalian ya akan mengetahui hasil perbuatan kalian itu. Ya, di sana juga ada yang mengatakan kalla, di situ apa? Haqqan. Ya, jadi benar, sungguh benar, ya saufa ta'lamun. Ya, jadi kalla di situ ya sekali-kali tidak, yang disebut dengan apa? Ya, maknanya ar-rada'. Ar-rada' untuk mencegah, ya untuk memperingatkan az-zajr. Irtadi'u an hadza takatsur, yaitu tinggalkanlah atau jauhilah dari at-takatsur ini, yaitu bermegah-megahan. Atau maknanya haqqan, yaitu apa? Ya benar, sungguh benar, ya saufa ta'lamun, yaitu kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Kemudian tsumma kalla saufa ta'lamun, ya kemudian sekali-kali tidak, atau bermakna haqqan, yaitu benar-benar kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya sekali-kali tidak, ya atau benar, ya sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, la tarawunnal jahim, ya niscaya kamu benar-benar ya akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, ya kemudian kamu benar-benar akan melihat ya dengan mata kepala sendiri, ya ainal yakin, itu akan sungguh ya benar-benar akan melihatnya, yaitu neraka jahim dengan mata kepala sendiri. Kemudian tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ya kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang ya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah ya berikan ya kepada kita sekalian, ya akan ditanya. Dan nanti ya terdapat perbedaan, ya apakah pertanyaan ini ya hanya terkhusus bagi orang kafir atau juga orang mukmin. Ya maka diterangkan Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya ya akan ditanya nikmat ini ya baik ya kaum kafir ataupun ya orang-orang yang beriman. Ya cuma beda ya cara bertanyanya, itu Allah Subhanahu wa taala yang membedakan, yaitu bertanyanya kepada orang kafir itu adalah sebagai bentuk ya pemburukan ya dan celaan pada mereka. Ya, adapun ya pertanyaan tentang nikmat kepada orang yang beriman, ya maka mereka akan ditanya dengan ya pertanyaan tadkir, yaitu untuk mengingatkan ya akan nikmat-nikmat Allah yang telah mereka terima dan telah mereka rasakan. Kemudian surat At-Takatsur ya, jadi asma'us surah, jadi tentang nama surat, dinamakan surat ini dengan surat Takatsur, dan juga dinamakan juga dengan apa? Dengan surat Alhaakumut Takatsur. Ya, dengan dalil ya hadis Abdullah bin Syikhir ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya disebutkan tentang bahwasannya Abdullah bin Syikhir mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau berkata, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur." Itu apa? Aku mendatangi Rasulullah SAW, ya beliau dalam keadaan membaca Alhaakumut Takatsur. Jadi surat At-Takatsur ya sebagaimana Syekh Sa'di rahimahullah taala di sini ya tafsir surat Alhaakumut Takatsur, yaitu dengan dalil ya dengan dalil hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ya tentang Makiyah atau Madaniyah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah, dan menukilkan yang kesepakatan ulama akan kemakiyahannya ya tidak hanya satu ya dari kalangan ahli tafsir, ya menukilkan bahwasanya apa? Mereka menukilkan bahwasanya surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah. Ya, kemudian maksud dari surat ya, jadi termasuk
hal yang terpenting dari surat ini ya, yaitu larangan ya dari apa yang bisa menyeret kepada ya azab. Ya, larangan dari apa? Melakukan hal-hal yang bisa menyeret kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa tadhkir bi su'al yaumal qiyamah. Ya, dan mengingatkan tentang soal ya yang akan ya diberikan ya di hari kiamat. Ya, sebagaimana tadi kita telah sebutkan bahwasanya ya kaum beriman pun akan ditanya ya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada mereka. Kemudian pembahasan ya terpenting dalam surat ini ya terkandung dalamnya yaitu larangan an-nahyu anitafakhur wa takatsur, yaitu larangan dari berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Kemudian yang kedua, al-haddu ala tazawud minal amali saleh, yaitu dorongan ya untuk berbekal atazawud, yaitu berbekal dengan amal saleh ya, wa alama yunajji minal adab ya, dan berbekal ya dari apa saja yang bisa menyelamatkan seorang itu apa? Dari azab. Kemudian yang ketiga yaitu takkid ya ala anna yaumal qiyamah hakun ya, itu penguatan, yaitu takkid bahwasanya hari kiamat itu apa? Benar adanya. Ya, wa ala annal hisab hakun, dan juga hisab itu adalah hakun, yaitu benar adanya dan pasti terjadi. Wa ala annal jaza hakun ya, dan balasan ya hari pembalasan itu hakun, yaitu benar adanya. Ini di antara pembahasan terpenting ya dalam surat At-Takatsur. Ya, pembahasan penting ya dalam surat At-Takatsur atau surat Alhaakumut Takatsur. Ya. Kemudian ya kita masuk pada apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Beliau wafat tahun berapa? Tahun berapa? 1376 ya, diingat-ingat ya, rahimahullah taala. Ya. Qala muallif rahimahullah taala, yaqulu ta'ala muwabbihan ibadahu. Allah Subhanahu wa taala ya berkata, muwabbihan ibadahu, yaitu mencela ya, mencela yakni cercaan ibadahu kepada hamba-hambanya, anistighalihim ya, dari sibuknya mereka, amma khuliqulah ya, dari apa yang mereka itu diciptakan padanya. Ya, karena asal penciptaan jin dan manusia adalah ya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Ya, jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ya melainkan supaya mereka beribadah ya kepadaku, untuk menyembahku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mencela hamba-hambanya dari kesibukan mereka, dari apa? Dari tujuan asal penciptaan mereka, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disibukkan dengan yang lainnya ya. Jadi perintah dari apa yang diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma'rifatihi ya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal inabati ilaih, dan kembali ya, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai', dan mendahulukan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, mendahulukan kecintaan ya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kemudian alhaakum ya andzalikal madkur, yaitu ya telah melalaikan kalian, yaitu dari apa yang telah disebutkan, yaitu supaya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, at-takatsur, yaitu bermegah-megahan
ya, bermegah-megahan. Di sini apa? Walam yadkur al-mutakatsar bihi. Ya, tidak disebutkan ya, atau walam yudkar al-mutakatsaru bihi. Ya, walam yudkar tidak disebutkan ya apa yang dimegah-megahkan. Enggak disebutkan kan? Ya, supaya apa tujuannya? Liyas maladzalika, ya, supaya apa? Mencakup yang demikian itu, ya, mencakup yang demikian itu kullama yatakatsaru bihi al-mutakatsirun. Itu supaya mencakup semua apa saja yang orang-orang ya bermegah-megahan itu ya dengannya, ya, karena di sana ya wa yaftakhir bihi al-muftakhirun, dan berbangga dengannya apa? Al-muftakhirun, yaitu orang-orang yang berbangga, ya, karena di sana ada orang-orang yang berbangga dengan apa? Minatakatsur fil amwal, ya, dari berbangga-bangga atau bermegah-megahan di dalam harta, ya, wal aulad, dan juga ya anak-anak, yaitu memiliki anak yang banyak kemudian berbangga-bangga ya padanya. Wal ansor, yaitu adanya para penolong, pembela, ya, pembantu, ya, dan yang semisalnya. Wal junud, ya, berbangga-bangga dengan banyaknya tentara, ya, banyaknya serdadu dan yang semisalnya. Wal khodam, ya, jamaknya dari khodim, ya, khodam itu adalah ya para pembantu, ya, apa namanya, jongos, ya, waljah, ya, dan juga berbangga dengan kekuasaan dan selain yang demikian itu, ya, wa ghairi dzalik, ya, dari apa? Mimma yuqsadu minhu, ya, mukatsarah, ya, yang dimaksudkan darinya apa? Untuk berbangga-bangga, untuk ya bahasanya aku ya yang lebih banyak dalam hal ini dan itu, yaitu dalam hal anak, dalam hal kekuasaan, dalam hal harta, dalam hal penolong, pembantu, ya, tentara, serdadu dan yang semisalnya. Ya, kullu wahid lil akhar. Ya, setiap ya seorang itu kepada selainnya apa? Membanggakan dirinya. Ya, walaisal maksud bihi al ikhlas lillahi taala, dan yang dimaksud di sini bukanlah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Seorang itu ya di sini apa? Membanggakan dirinya dalam hal apa yang dia miliki. Kemudian fastamarrat ghaflatukum walahwatukum, ya, walahwatukum, ya, atau walahwatukum, ya, telah terus menerus ghaflatukum, ya, dan juga ya kelalaian kalian, yaitu ghaflah, lalai, ya, dan juga apa? Kelalaian kalian, ya, watasyaghalukum, yaitu dan ya kesibukan kalian, ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga apa? Kalian ya mendatangi ya maqabir, yaitu hingga kalian mati, ya, hingga kalian apa? Singgah ya ke dalam kuburan. Dan ini menunjukkan bahasanya kuburan itu bukan akhir tujuan, ya, jadi kuburan itu pun bukan akhir tujuan, ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau menziarahi, ya, namanya ziarah, yaitu tempat singgah, ya, karena tempat ya tinggal kita yang sungguhnya adalah akhirat, yaitu apabila seorang itu masuk ke dalam ya surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bagi seorang yang beriman, ya. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahwasanya apa? Kalau ada orang yang meninggal kemudian dikatakan apa? Dia telah apa? Ya, telah meninggal, yaitu telah itu akhir hayatnya. Ya, seakan-akan apa? Di sana tidak ada hari berbangkit. Ya, ini sebagian kaum muslimin ya meyakini seperti ini. Ya, jadi kuburan itu kalau sudah meninggal sudah itu akhir hayatnya. Ya, sudah ya tempat peristirahatan. Nah, itu kan ya orang-orang sering menyebut bahwasanya kalau sudah meninggal itu sudah ya sudah beristirahat, ya, tidak dimintai pertanggungjawaban, ya, atau tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya di dunia. Dan ini adalah pemahaman orang-orang yang mulhidin, yaitu orang-orang yang menyimpang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kesalahan di antara ya kaum muslimin, ya, mereka mengikuti
ya apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang mulhidin, ya bahwasanya kematian itu adalah tempat istirahat terakhir, ya tempat istirahat terakhir. Dan kita sering juga dari mendengar apa, ya sebagian orang yang mengaku Islam, ya mengatakan bahwasanya kalau sudah meninggal itu sudah apa, ya sudah beristirahat, ya sudah beristirahat, ya. Sehingga bahwa fangkasyafa lakum ya khina idzin al-ghita, sehingga tersingkaplah bagi kalian ketika itu apa, al-ghita, yaitu penutup, ya karena nanti akan tersingkap, ya seorang itu ya akan ya membawa amalan baik ataukah seorang itu akan membawa amalan buruk, ya apabila seorang yang beriman ya nanti ya benar tempat tinggal terakhirnya adalah surga, tapi apakah ya seorang yang beriman itu langsung masuk surga ataukah dia ya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, ya maka hendaknya ya seorang itu apa memikirkan apa yang seharusnya dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat, ya walakin ba'da ma ta'addara alaikum istinafuhu, ya akan tapi apa ya telah di sini apa? Telah apa? Ba'dama, yaitu setelah ta'adzara alaikum, yaitu telah ya telah hilang ya udzur ya untuk memulainya lagi, yaitu untuk seseorang itu memulainya. Itu sudah, kalau sudah meninggal ya tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Melakukan amal soleh. Ya, sudah terputus ya dengan meninggalnya seseorang. Ya. Apa itu tidak bisa ya melakukan ya amal soleh lagi. Kemudian wadalla qauluhu hatta zurtumul maqabir, ya bahwasannya barzah, annal barzakha darun maksudun minha an-nufudhu ila daril baqiyah. Jadi barzah, alam barzah ya alam kubur itu adalah kampung ya yang dimaksud ya darinya yaitu untuk apa? An-nufud, yaitu untuk menghantarkan kepada ya untuk menembus. Jadi nufud itu untuk menembus hingga kampung apa? Baqiyah, yaitu kampung yang kekal abadi, yaitu kampung akhirat. Jadi alam barzah itu ya perantaranya, ya perantara seorang itu akan masuk ke dalam ya awal dari hari kiamat, yaitu masuk ke alam barzah, ya kemudian nanti dibangkitkan, kemudian akan mempertanggungjawabkan amalan yang dia ya lakukan selama dia di dunia. Ya karena Allah Subhanahu wa taala li'annallaha sammahum zairin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menamai mereka apa? Zurtum, ya. Kalian menziarahi. Itu apa? Dinamai zairin, yaitu orang-orang yang berziarah, yaitu singgah. Walam yusammihim mukimin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menamai mereka apa? Mukimin, yaitu orang-orang yang tinggal. Ya, jadi alam barzah itu apa? Ya, itu adalah awal dari ya kiamat. Yaitu seorang itu apa? Masuk ke dalam alam barzah. Ya, dari situ nanti sebagai cerminan apakah dia ya mendapatkan nikmat kubur sehingga dia nantinya akan mendapatkan kenikmatan ya yaumul kiamah, ya ataukah seorang itu ya apabila dia beriman kemudian ternyata mendapatkan ya azab kubur, ya kemudian tapi kalau orang yang beriman ya tempat kembali akhirnya adalah di surga, ataupun orang kafir itu adalah ya awal kali ya dia disiksa, dan ini apa akan terus menerus ya dia disiksa di alam barzah hingga nanti di hari kiamat kemudian dimasukkan kekal di dalam neraka. Kemudian fadalla dzalika 'alal ba'ts wal jazaa bil a'mal. Kemudian menunjukkan yang demikian itu akan hari berbangkit ya dan hari pembalasan ya terhadap amalan. Fidarin baqiyah ghairi faniyah, yaitu apa? Di kampung yang kekal, yang tidak apa? Tidak rusak. Ya, yaitu tidak mengalami kerusakan, yaitu hari kiamat. Walihada tawa'adahum biqaulihi, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya kalla saufa ta'lamun. Ya, sungguh ya benar ya atau sekali-kali tidak
ya saufa ta'lamun, yaitu kelak ya engkau akan atau kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak ya sungguh ya benar kalian akan apa? Mengetahui akibat dari apa yang kau lakukan. Ya, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, yaitu apa? Lau ta'lamuna ma amamakum ilman, yaitu seandainya kalian mengetahui apa yang berada di hadapan kalian, yaitu secara ilmu, yang apa? Ilmu tersebut yasilu ilal qulub, ya sampai kepada hati, ya tentu apa? Lama alhaakum atakatsur, maka tentu bermegah-megahan itu tidaklah melalaikan kalian. Ya, bermegah-megahan itu tidaklah melalaikan kalian. Wala badartum ilal a'mal shalihah, dan sungguh engkau akan apa? Atau kalian akan bersegera. Ya, wala badartum, yaitu sungguh kalian akan bersegera untuk ilal a'mal shalihah, itu untuk melakukan amal soleh. Ya, walakin akan tapi adamul ilmil hakiki, ya akan tapi karena tidak adanya pengetahuan ya secara hakikatnya, soyyarakum ila matarun, itu merubah ya kalian atau menjadikan kalian ya kepada apa yang kalian mataron, apa yang kalian apa akan lihat, yaitu apa yang akan kalian lihat, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat apa? Al jahim, yaitu melihat neraka. Ya, sungguh kalian akan melihat neraka. Ya, yaitu apa? La tarawunnal qiyamah, itu sungguh kalian akan melihat kiamat. Ya, fala tarawunnal jahim, ya sungguh ya kalian akan apa? Melihat jahim, allati a'addahallah lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala menyediakannya kepada orang-orang kafir. Ya, menyediakannya kepada orang-orang kafir. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Ya, kemudian la tarawunnaha ainal yakin. Sungguh ya, sungguh kalian akan melihatnya, yaitu melihat neraka dengan ainal yakin. Ya, ainal yakin di sini yaitu adalah ru'yah basariyah, yaitu penglihatan mata. Jadi yang dilihat ini adalah ya ain itu mata, ya dengan ya penuh keyakinan, yaitu dengan mata ya akan melihat neraka. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya waru'al mujrimun, dan orang-orang mujrim, ya orang-orang yang berbuat kejahatan, ya berbuat dosa, itu akan melihat apa? Akan melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha. Ya, kemudian di sini apa? Dhon. Ya, dhon itu biasanya apa? Untuk menyangka toh. Tapi dhonnya di sini bermakna apa? Bermakna yakin. Ya, jadi dhon tadi ya di sini adalah bermakna yakin. Jadi dhon itu ya pada suatu keadaan nanti bisa maknanya yakin, dan mereka yakin ya bahwasanya mereka akan masuk ke dalamnya. Ya, akan masuk ke dalam neraka, walam yajidu anha masrifa. Ya, kemudian mereka tidak mendapati darinya, dari neraka itu masrifa, yaitu tempat apa? Tempat berpaling, ya, tempat untuk keluar dari neraka. Ya, ini orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang kafir, ya, mereka nantinya ya melihat neraka, kemudian mereka yakin. Jadi fadhanu di sini mereka yakin bahwasanya mereka itu akan masuk ke dalamnya, dan mereka apa? Ya, walam yajidu anha masrifa, itu tidak ada ya, tidak mendapati ya jalan untuk apa? Untuk keluar darinya. Ya, untuk keluar darinya. Kemudian tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Kemudian kalian akan ditanya ya pada hari itu anin na'im. Ya, dari na'im yang apa? Ya, yang kalian apa? Yang kalian bersenang-senang ya dengannya, yaitu apa? Fidarid dunya, yaitu di dunia. Kemudian apa? Hal kuntum bisyukrihi, ya apakah kalian ya melakukan atau menunaikan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, wa adaitum haqqallah fihi, kemudian kalian apa? Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itu rukun dalam kesyukuran. Ya, bahasanya apa? Seorang itu ya mengakui dalam hatinya bahasanya semua kenikmatan itu adalah ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min nikmatin
faminallah, maka apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, ya, kemudian terucap dalam lisannya, yaitu mensyukuri nikmat, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, walam tasta'inu bihi ala ma'asi. Itu, ya, dan kalian tidak menggunakannya, ya, untuk memaksiatinya, yaitu nikmat tersebut, ya, digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kalian kenikmatan, ya, a'la minhu, yaitu yang lebih tinggi dan lebih utama, ya, dari apa yang, ya, diberikan. Itu apabila bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatan tersebut. Ataukah, ya, am iktaraktum bihi, ya, apakah ataukah engkau apa? Iktarartum bihi, yaitu kalian tertipu, ya, dengan nikmat, ya, walam taqumu bisyukrihi, kemudian kalian tidak menunaikan, ya, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan apa, ya, bisa jadi kalian gunakan, ya, ista'antum bihi ala ma'asillah, ya, kalian gunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman pada kalian atas yang demikian itu, ya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yu'rad, ya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru, dan pada hari akan dipaparkan kepada orang-orang yang kafir alan nar, ya, dipaparkan alan nar, adhabtum thayyibatikum, ya, kalian telah menghabiskan, yaitu yang baik-baik untuk kalian, yaitu fi hayatikumud dunya, ya, pada kehidupan kalian di dunia, ya, wastanta'tum biha, ya, kemudian kalian, ya, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengannya, fal yauma tujzauna adzabal hun, kemudian pada hari ini kalian akan diberikan balasan, yaitu adab yang menyakitkan, ya, adab yang apa? Merendahkan, ya, adab yang menghinakan, ya. Ini apa? Al-ayah, ya. Maka apakah seorang itu ketika nanti ditanya, ya, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia tertipu, ya, dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Mukhtasar, yaitu dalam tafsir Mukhtasar, ya, di antara maksud dari surat ini yaitu peringatan, ya, kepada orang-orang tadkirul mutakatsirun, ya, wallahin, yaitu untuk mengingatkan al-mutakatsirun, yaitu orang-orang yang, ya, bermegah-megah dan orang-orang yang lalai bidunya, yaitu diingatkan dengan apa? Bil kubur wal hisab, itu diingatkan dengan apa? Kuburan, ya, bahwasanya mereka, ya, akan masuk ke dalam kubur, ya, dan akan melihat, ya, hasil dari apa yang dia lakukan di dunia, wal hisab, dan juga, ya, akan dihisab, ya, akan dihisab. Dan juga bahasanya di antara faedah dari, ya, dari ayat, bahasanya manusia itu apa? Ya, diciptakan, ya, dia itu apa? Mencintai, ya, harta, ya, maka hendaknya, ya, seorang itu apa? Waspada, ya, kecintaan terhadap harta ini jangan sampai melalaikan dirinya, ya, dari apa yang menjadi kewajibannya, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semata. Kemudian, ya, dalam ayat yang terdapat, ya, dalam surat At-Takatsur, yaitu bahaya dari bermegah-megahan, ya, dan berbangga-bangga dengan harta dan juga dengan aulad, ya. Kemudian, ya, kubur itu adalah tempat ziarah, ya. Kubur itu, ini alam barzah itu adalah tempat ziarah, dan cepat sekali, ya, dia akan pindah, ya, dari kubur itu menuju apa? Menuju daril akhirah, yaitu menuju, ya, hari kiamat nantinya. Kemudian, ya, hari kiamat itu seorang akan ditanya dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya di dunia. Jadi di hari kiamat, ya, orang itu akan, ya, ditanya, ya, dengan, ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala
telah berikan ya kepadanya di dunia. Ya, maka ini di antara faedah yang disebutkan dalam Al-Mukhtasar. Mungkin azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Ya, kita sebutkan ya, salah satu hadis dari Rasulullah SAW ya, itu ya sebagaimana yang telah kita sebut di depan, yaitu hadis Mutarrif an Abi, yaitu Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ya beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa huwa yaqra, dalam keadaan beliau sedang membaca alhaakumut takatsur. Ya, yaitu apa? Bermegah-megahan telah ya melalaikan kalian. Ya, sama dikatakan ya alhaakumut takatsur, yaitu dikatakan surat alhaakumut takatsur atau surat at-takatsur. Ya, yaqulu ibnu Adam. Jadi anak Adam ya berkata, ya anak Adam berkata, itu mali mali, itu apa? Hartaku, hartaku. Itu mereka apa? Ya berbangga dengannya. Kemudian dikatakan, wa hallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta. Ya, dan tidaklah ya padamu wahai anak Adam dari hartamu melainkan ma akalta. Jadi ya tidaklah ya wahai anak Adam dari hartamu melainkan ma akalta. Kemudian apa? Fa afnaita. Itu apa yang kau makan ya, kemudian apa? Engkau habiskan. Ya, kemudian jadinya sebagaimana yang bisa dilihat. Yaitu setelah makan jadinya adalah kotoran ya. Min malika illa ma akalta fa afnaita. Itu melainkan apa yang kau makan kemudian engkau habiskan. Aula bista fa ablaita. Atau yang engkau pakai kemudian apa? Engkau usangkan. Ya, jadi apa yang dipakai dari hartanya itu dibelikan pakaian, kemudian apa? Ya, dia pakai, kemudian apa? Pakaian itu akan menjadi usang. Au tasaddaqta fa amdait. Ya, atau yang engkau sedekahkan, ya, sedekahkan, kemudian apa? Ya, kemudian engkau habiskan, itu sedekahkan, ya, kemudian engkau ya habiskan. Ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, wal baqi, ya, dan hartanya yaitu yang keempat, keadaan yang keempat yaitu adalah wal baqi, hartanya itu adalah tarikuhu, ya, li ghairik, itu adalah ditinggalkan untuk selainmu, ya, dan ini adalah yang benar. Jadi apabila seorang memiliki harta, ya, imma yaitu keadaannya dia makan kemudian dia apa? Habiskan, akhirnya jadi apa? Kotoran. Kemudian dia apa? Ya, belikan pakaian kemudian dia apa? Usangkan, yaitu menjadi apa? Usang pakaiannya. Kemudian apa yang kau sedekahkan kemudian apa? Ya habis untuk disedekahkan. Atau yang keempat apa? Yaitu keadaannya untuk ahli warisnya, yaitu ditinggalkan. Wa hadza huwal haq. Amwaluna, harta kita, allati baina aidina, yang berada di hadapan kita, imma an naqulaha fatafna. Yaitu mungkin ya apa? Bisa jadi yaitu kita makannya kemudian akan habis. Wa imma anal basaha fatabla, ya, imma kita apa? Bisa jadi kita akan memakainya, yaitu membelikan pakaian kemudian akan usang. Wa imma an natasaddaqa biha, ya, kemudian apa? Kita akan sedekahkan ya dengannya, yaitu dengan harta tersebut. Fanumdiha wa takun amamana yaumal qiyamah, dan nanti akan menjadi ya di hadapan kita di hari kiamat, ya, akan dirasakan ya kenikmatannya apabila seorang itu menggunakan hartanya untuk ya digunakan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, yang keempat, ya, annatrukaha li ghairina, yaitu kita tinggalkan untuk selain kita, yaitu jadi apa? Jadi rebutan, ya. Jadi apa? Jadi rebutan atau ya diwariskan pada keluarganya. Fala yumkin ayahrujal mal alladzi bi aidina an hadhil qismah arubaiyah. Jadi tidak mungkin ya keluar ya harta itu yang ada di hadapan kita itu dari empat keadaan ini. Kemudian ya Syekh Mubarakfuri ya dalam syarah ya Jami' Tirmidzi ya beliau memberikan penjelasan hadis yang kita baca, ya, bahwasanya sabda Rasulullah SAW, ya, atau yang engkau sedekahkan lalu engkau habiskan, ya, engkau menghabiskannya dan mengkekalkannya untuk dirimu di hari pembalasan. Ini apabila harta itu apa? Disedekahkan, maka itu yang akan mendatangkan manfaat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfad." Jadi apa yang ada di sisimu akan lenyap. Jadi ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya, akan kekal. Jadi apa yang disedekahkan ya itu yang akan kekal.
ya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa? Itu yang akan kekal. Adapun yang ada di sisi kita, ya sebagaimana disebutkan apa? Yang di sisi kita itu dimakan ya jadi kotoran, dipakai ya akan usang. Ya, seperti itu. Ya, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Ya, maka ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu." Ya, barang siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, ya maksudnya apa? Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya ganti kepadanya dengan apa? Dengan banyak, ya. Jadi barang siapa yang meminjami Allah ya dengan pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya hartanya. Maka ya ini ya dari apa yang kita baca di antara dari hadis ya yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhuma ya tentang harta anak Adam. Ya tentang harta anak Adam. Dan juga di sini ya kita akan ingatkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Hadid ya ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya Sa'di rahimahullah taala, "I'lamu," yaitu ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia itu adalah ya kehidupan ya permainan ya dan apa? Dan ya sia-sia, wazinah dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum dan berbangga-bangga di antara kalian, ya, wa takatsurum fil amwal wal aulad. Ya, kemudian apa? Bermegah-megahan dalam harta dan juga dalam aulad sebagaimana yang telah kita baca. Kemudian beliau rahimahullah taala memberikan tafsir dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan tentang hakikat dunia dan apa yang ada padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya puncaknya ya, dan juga puncak apa? Orang yang apa? Menginginkan dunia. Ya, bahwasanya dunia itu adalah ya tempat bermain, ya tempat apa? Wallahu, tempat kesia-siaan. Yaitu apa? Tal'ab biha al-abdan. Ya, badan ini apa? Bermain-main. Ya, watalhu biha al-qulub, dan hati-hati ini apa? Lalai. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang ya yang terjadi, apa yang ada dan terjadi dari ya para pecinta dunia. Ya, maka engkau akan mendapati mereka qad qata'u awqat a'marihim bilahwil qulub, yaitu engkau jumpai mereka ya mereka telah apa? Memutuskan atau apa? Mencurahkan waktu mereka, yaitu umur mereka di dalam apa? Kesia-siaan ya bilahwil qulub, yaitu yang melalaikan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ghaflah an dzikrillah, dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amma amamahum minal wa'd wal wa'id, dan apa yang di hadapan mereka dari apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh akan mendapatkan surganya lupa. Atau ancaman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendustakan ya Allah dan Rasulnya maka diancam dengan neraka. Ya, lupa. Ya, wa tarahum, maka engkau melihat mereka qad ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa. Ya, maka sungguh engkau telah melihat mereka, wa tarahum, engkau melihat mereka ya telah menjadikan agama mereka itu sebagai apa? Sebagai mainan. Ya, dan apa? Walahwan, dan kesia-siaan. Ya, berbeda dengan ya orang yang memiliki kewaspadaan. Ya, bi khilafi ahli yaqadah. Berbeda dengan orang yang apa? Yang waspada. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mencari akhirat. Ya, maka sungguhnya hati mereka ya makmurah. Jadi fa inna qulubahum ma'muratun ya bidzikrillah. Ya, karena sungguhnya hati orang-orang yang mencari akhirat itu, hati-hati mereka itu apa? Makmur dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hatinya orang yang apa? Yang mencari akhirat itu makmur, dimakmurkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
dan juga apa? Bidzikrillah, ma'murah bidzikrillah wa ma'rifatihi, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka ini apa? Waqad asghalu awqatahum. Ya, mereka ini telah menyibukkan waktu mereka untuk bil a'mal, dengan amalan allati tuqarribuhum ilallah. Jadi para pencari akhirat ini mereka menyibukkan menyibukkan waktu mereka untuk apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nafa al-qasir, baik itu manfaatnya hanya terbatas, wal mutaaddi, atau manfaatnya itu bisa menyebar, yaitu manfaat terbatas. Maksudnya apa? Seorang itu manfaatnya mungkin hanya terbatas pada dirinya, atau manfaatnya bisa mutaaddi, yaitu menyebar kepada yang lainnya. Misalnya seorang salat sunnah, maka di sini manfaatnya apa? Qasir, yaitu untuk dirinya. Tapi kalau manfaatnya mutaaddi, bisa menyebar pada orang yang lain, maka akan mendatangkan pahala yang lebih banyak. Maka seorang hendaknya memperhatikan apabila dia melakukan suatu ibadah, hendaknya dia perhatikan tentang manfaatnya, apakah itu qasir atau manfaatnya itu mutaaddi. Jadi mutaaddi itu bisa menyebar kepada yang lain. Seperti apa? Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu, disampaikan kepada keluarganya, masyarakatnya, tetangganya, karib kerabatnya, dan yang semisalnya, sehingga manfaatnya mutaaddi. Diharapkan manfaatnya itu apa? Bisa menyebar banyak, sehingga dia akan mendapatkan pahala selama yang dia serukan tersebut misalnya dilakukan atau dilaksanakan. Misalnya cuma mengajarkan tentang sholat sunnah supaya menjaga sholat rawatib, menjaga sholat rawatib, kemudian dilaksanakan dari keluarganya, tangganya, dan yang semisalnya, temannya, kemudian apa? Ternyata menjadi sunnah jariyah. Sunnahnya itu apa? Terus mengalir padanya, sehingga dia mendapatkan pahala, karena manfaatnya itu apa? Mutaaddi, yaitu bisa menyebar. Berbeda dengan orang yang apa? Mengetahui dunia dan hakikat dunia, maka hendaknya seorang itu apa? Menjadikan bahwasanya dunia itu adalah makbaron, yaitu apa? Tempat untuk lewat saja. Jadi dunia ini adalah tempat untuk lewat. Walam yaj'alha mustaqirran. Tidak menjadikannya sebagai tempat apa? Tempat tinggal. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal. Maka apa? Maka berlomba-lombalah kepada apa yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil wasilah atau sarana yang bisa menyampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat di sana ada orang yang berlomba-lomba dalam apa? Dalam urusan dunia, maka kita berlomba-lomba apa? Dalam amal soleh. Sekalipun di sana di dunia, kalau kita melihat di luar, mereka sibuk, bahkan mungkin bunuh, saling bunuh hanya karena apa? 100.000 rupiah. Mereka rela, akhirnya apa? Membunuh saudaranya, atau melakukan kemaksiatan yang besar, yaitu dosa-dosa besar dikarenakan apa? Perkara yang remeh. Maka apabila kita melihat manusia, kebanyakan dari manusia mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, maka apa? Kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Sekalipun mereka di luar sana sibuk saling berebutan dengan harta, dan membanggakan dunia, anak, dan yang semisalnya, maka kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang setelahnya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billah wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Pada surat Al-Hadid ayat yang setelahnya, yaitu ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu sabiqu, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Dan yang demikian itu adalah
keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk bersegera bercepat-cepat untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka yang demikian itu bahwasanya kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubat yang nasuha, istighfar yang mendatangkan manfaat dan jauh dari perbuatan dosa, dan atau tempat-tempat yang di situ nanti disangka bahwasanya seorang itu berbuat dosa, kemudian bersegera untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, dan juga hendaknya seorang itu bersemangat untuk melakukan apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kebaikan, baik itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk-makhluknya, dengan semua bentuknya yang mendatangkan kemanfaat, sebagaimana yang telah kita sebutkan, baik manfaatnya itu qasir, yaitu terbatas pada dirinya, atau manfaatnya itu mutaaddi, yaitu yang bisa menyebar, yaitu kepada yang lainnya. Maka hendaknya ini adalah yang kita inginkan, bahwasanya seorang hamba itu untuk mempersiapkan dirinya dan jangan sampai lalai dari hal-hal yang melalaikannya dari tujuan hakikinya, yaitu tujuan sesungguhnya bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Insyaallah taala kita cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.